Tapi aturan itu yang paling baik adalah bukan aturan yang dibuat orang. Aturan yang kita bangun untuk diri kita, itu aturan yang paling solid. Betul. Sesuatu yang luar biasa itu yang tidak semua orang lakukan. Dulu orang pikir ketika Afrika mengeluarkan Glass-Steagall, harga ruby bakal hancur. Bahkan jual batu pun tidak perlu sertifikat. Dagang itu, sertifikat itu bukan sebagai opsi, sebagai keharusan Pak ya? Iya. Bahkan teman papa waktu itu ada beli batu dengan menggunakan sertifikat GRI, ternyata penjualnya nakal, diganti batunya. Bakar batu juga itu bagian dari seni Pak menurut Pak, dengan Art. dengan segala dinamikanya. Dan yang terakhir nih bikin puisi, dan sebentar lagi mau terbitin buku. Hai, selamat datang di episode perdana James Radio bersama gue Adam Harits. Tamu episode perdana ini bukan orang asing lagi dan rasanya nggak afdol kalau kita undang yang lain. Karena ini adalah satu-satunya orang yang kalau gue undang tiap minggu penonton nggak akan bosan. Please welcome Bapak Haris Ayub selaku CEO dan founder Gary Lab. Pak, terima kasih banyak Pak telah menyempatkan hadir. Gimana studio baru Pak? Wah, mantap. Top kan? Top. Jadi, bahkan dipakai Pak Ayub juga untuk syuting. Nanti akan kita bahas di podcast ini. Oke. Papa, kok Papa jarang keluar negeri sih? Biasa Papa rajin dulu kan, bolak-balik Bangkok, Jakarta. Ya, situasinya tidak harus keluar negeri juga. Pertama, barang-barang bagus juga di luar negeri, kenaikan harganya luar biasa, terutama barang-barang yang unhit. Yang kedua, daya beli kita untuk barang-barang bagus di sini belum ngangkat ya. Daya belinya belum membaik dengan kondisi, mungkin karena ada pengaruh ekonomi lah. Agak slow ya. Tapi bukan tidak mungkin banyak orang-orang yang punya uang membeli batu-batu di luar. Jadi ada persoalan edukasi juga, ada persoalan trust juga. Itu yang harus dibangun sama pedagang kita. Jadi bukan cuma bisa beli, tapi harus bisa jual juga. Ya, tapi di Bangkok, di Hong Kong bagus-bagus saja pasar. Oh, pasar itu di sana oke-oke aja Pak? Banyak barang-barang Papa, sebagian juga ada yang kita jual di luar. Malah barang Papa jual di luar? Ada juga yang misalnya barang-barang unhit ya, yang natural, yang no hit. Kenapa tuh Pak? Apa karena di sini harganya nggak bisa diapresiasi kalau jual di sini? Iya, di sini misalnya ukuran kecil, tapi barang quality ya. Ya kalau udah grade A lah istilahnya gitu ya. Oke. Nggak ngangkat di sini harganya. No hit tuh Pak ya? Ya, no hit atau hit. Oh, biarpun hit juga sebenarnya? Biarpun hit juga kadang-kadang nggak ngangkat juga. Kurang ngangkat lah. Dan di sini masih ada barang-barang lama yang kita bisa beli. Ya Papa bandingkan lah, kalau di sini bisa beli dengan harga yang kita bisa untung, ya kenapa harus Papa beli ke luar negeri gitu. Jadi daripada Papa belanja di luar bawa ke sini, barang di sini Papa bawa keluar. Ya, tapi Papa bukan tidak beli, ada beli dari luar. Ada proses bakar-bakar juga di luar. Ada beli bahan di sini, Papa proses bakar, ada juga yang dari teman-teman Papa di luar Papa beli. Ada juga, beli terus ya ada sih. Ya kalau tahu sih Papa beli, cuma Papa jarang aja sekarang ke pameran-pameran ya. Tapi Papa sebenarnya dari dulu gak terlalu hobi. Masa Pak? Ya, karena ujung-ujungnya belinya sama dia juga. Kayak waktu itu kita ke Tucson ya. Iya, Papa pernah kan ke Tucson? Iya, Tucson. Akhirnya belinya sama temen yang kita kenal. Ya, barang yang Papa beli yang udah Papa lihat juga waktu di Sri Lanka. Oke. Jadi ya ada juga, tapi baik lah kalau mau ke pameran, buat tahu informasi, buat tahu cerita perkembangan batu. Penting juga ya. Bagus juga. Tapi Papa komunikasi sama teman-teman Papa yang di luar, komunikasi berjalan baik lah. Informasi nggak berhenti lah. Ya dapat terus lah pasti. Dapat informasi, mereka ada pinjam barang Papa, mereka jual juga, mereka juga
Ada yang papa beli juga, ada juga. Pak, apa namanya Tapi pamer? safir papa belakangan jarang beli lah. Kenapa? Kebanyakan papa beli bahan yang untuk dihit aja. Oke. Ah, Pak, bicara soal tadi Pak bilang Pak pernah ke Tucson kan? so, Sama nggak sih Pak pameran di Tucson sama pameran di Bangkok atau di Hong Kong? di Tucson itu pameran ada di gedung, ada di lapangan dengan tenda-tenda, tenda yang besar, tetap aturannya tetap berjalan seperti pameran, pakai tanda pengenal. Tapi satu daerah gitu Pak? Satu kota, Satu kota? satu kota. Berarti tersebar dong? Tersebar. Oh. Ada yang khusus raf-raf dari Brazil, raf-raf dari Afrika, kayak bahan-bahan semi Iya, precious. jadi mereka itu bukan cuma permata ya, ada kristal-kristal, ada semua segala lengkap. macam ya. Tapi yang batu-batu bagus kebanyakan di gedung-gedung. Di dalam. Mungkin faktor keamanan ya. Iya pasti sih Pak. Karena barang-barang mahal, ada yang $1 million, ada yang berapa ratus ribu dolar gitu. Ya, Di kota berarti Papa pindah-pindah dong Pak, ke sana. papa pergi berapa tempat aja. Oh, Papa nggak Nggak coba. mungkin lah, Dam. Itu nonsen lah. Kalau orang bicara ke pameran, satu tempat aja kita nggak bisa semua booth kita pergi. Biarpun di Bangkok kita nggak semua booth kita pergi. Iya. Kita ketemu teman kita berhenti, kita ngobrol, lihat barang itu udah makan waktu kan. Jadi nggak mungkin lah pameran tuh kita lihat setiap barang di booth itu nggak mungkin. Ya kan ada faktor karena kita kenal orangnya, kita mampir. Jadi tahu lah, udah tahu mau kemana gitu. Ya. Kadang-kadang ya begitulah ya. Ya maksudnya di pameran tuh nggak mungkin semua tempat kita bisa pergi. Tapi bagus kalau ada yang suka pameran, pergi pameran tuh baik. Ya, once in a while boleh lah ya. Bagus lah. Kadang kan Bagus. terakhir udah lama tuh nggak ke pameran. Wah, Ya buat yang muda-muda terbuka baik juga. ya. Buat yang muda-muda bagus juga mereka pergi. Papa udah hampir 60 ya sekarang. nggak kelihatan tapi. Ya. Jadi semangat sih semangat 40. Semangat 40. Tapi kita tahu diri lah ya. Langkah kita udah nggak gesit, nggak sigap kayak dulu. Ya sekarang nikmatin aja perjalanannya. Sekarang Papa lagi menuai lah Pak, apa yang Papa tanam selama ini kan. Menunya ini gimana nih? Menuai artinya ya mulai menikmati juga lah, ya kan yang Papa bangun. Bisnis, keluarga, iya dong. Ya, Bisa dong dibilang gitu dong. ya bisa. Cuma Papa nggak ada legacy nih yang main batu nggak ada nih. Ya kan kamu sama Muhammad full di GRI ya. Tapi kan memang dari awal Papa juga pernah bilang dulu. Oh ya itu Papa, oke. Papa tidak merekomendasikan anak Papa jadi dagang batu karena industrinya tuh keras Papa bilang kan. Tough begitu maksudnya. Iya. Industri ini ya bukan ya kalau udah jadi gemolog ya jangan dagang. Ya itu prinsip Ya itu Papa kan kita- gitu ya, dari dulu. ya, itu etik lah, etika lah ya. Tapi sebetulnya juga memang nggak ada aturan tuh Pak. Nggak ada. Tadi itu masalah Aturan nggak ada. Tapi aturan itu yang paling baik adalah bukan aturan yang dibuat orang. Aturan yang kita bangun untuk diri kita. Itu aturan yang paling solid. betul. Ya kan? Makanya hukum tuh kalah sama moral. Moral tuh di atas hukum. Nah, moral itu nggak ada kriterianya. Yang tertulis nggak ada. Apa namanya absurd itu, apa namanya bebas gitu. Berarti balik dari kesadaran diri lah. Baik dalam diri. Ya. Ya itu nggak semua orang kadang-kadang punya Pak kesadaran itu kan. Ya kalau semua orang punya nggak luar biasa. Sesuatu yang luar biasa itu yang tidak semua orang lakukan. Sesuatu yang orang lakukan secara umum itu nggak ada yang luar biasa. Satu contoh nih ya, ini bicara kehidupan. Anak berbakti sama orang tua. Buat apa bukan hebat, memang Seharusnya. seharusnya. Hebat itu kalau tidak harus dia lakukan. Jadi anak berbakti sama orang tua, memang seharusnya. Mau berbakti sama siapa dia kalau nggak sama orang tuanya? Iya benar. Betul nggak? Betul tuh, betul. Nah, Jadi yang luar biasa seorang anak ini mesti gimana Pak? ini bicara Kita bicara kehidupan, batu semua ini kita bahas semua. begini, mendingan kamu tanya papa, bagaimana apa pertanyaan tadi? Yang luar biasa itu anak seperti apa gitu Pak? Kan tadi kalau berbakti itu kan biasa, benar setuju. Ya, seperti yang luar apa nih? biasa itu Dalam bagaimana? hukum apanya nih? Nah, yang luar biasa bagaimana Pak? Maksudnya dalam apa nih? Dalam konteks apa? Dalam konteks anak ke orang tua. Misalnya, ini kan contoh mungkin ada anak-anak di luar sana, ada orang tua di luar sana kan ilmu yang bagus ini. Maksudnya itu. Anak kepada orang tua. Pertama,
harus banyak mendengar. Apapun orang tua itu lebih banyak mengalami masa, situasi, segala macam. Jadi anak harus mendengar orang tua. Dan yang kedua, tidak ada orang tua yang berniat jahat atau berniat buruk kepada anaknya. Itu tidak ada. Kalau ada itu aneh, kebetulan, atau ya orang tuanya nggak waras. Tapi secara umum nggak ada orang tua berniat jahat, berniat buruk untuk anaknya. Mendengar. Itu luar biasa tuh kalau anak bisa gitu. Bukan emang seharusnya Pak itu Pak? Enggak. Itu bukan berarti anak tidak boleh mengoreksi orang tua. Boleh. Tapi anak mengoreksi orang tua harus tahu bagaimana cara mengoreksi orang tua. Cara mengoreksi orang tua itu penting. Tidak mau anak terlihat rendah di depan anak. Orang tua terlihat rendah di depan anaknya. Tidak mau orang tua terlihat bodoh di depan anaknya. Jadi cara mengoreksi orang tua, ya tiap orang punya gaya sendiri. Anak kenal bapaknya, anak kenal ibunya. Dia yang lebih tahu bagaimana cara mengoreksi orang tuanya. Mungkin mengoreksi ibunya dengan cara yang berbeda dengan mengoreksi orang bapaknya. Semua ada rumusnya. Dan anak yang lain juga punya cara-cara yang lain. Nggak bisa disamakan. Kamu sama papa, sama misalnya Ari sama bapaknya. Beda. Gitu. Setuju. Ya. Yang jago di rumah itu Muhammad. Muhammad kan yang paling jago untuk Ya, beda-beda. Yang pasti anak papa semua jago-jago lah. Ya kan? Ini kan sindiran juga. Ini gue disindir. Balik back to the James. Balik kepada Batu ya kan. Oke. Bicara soal nih Pak, Batu sekarang no hit mendapatkan apresiasi yang luar biasa Pak. No hit. Ya. Luar negeri itu nggak kebayang lah. Mungkin kalau Papa ingat di zaman 70-80 sama sekarang, masalah harga, masalah supply-nya beda jauh Pak. Ya kan? Tapi nggak mau bahas itu, udah sering kita bahas soal batu-batu no hit, harganya luar biasa. Anda pengen bahas soal treatment batu Pak? Ya, tapi sebelum baca treatment, Papa mau kasih sedikit masukan soal unhit tadi. Oke. Oh iya, oke, silakan. Ya, terus pertanyaan berikutnya kamu nanya apa soal? Unhit lagi kita bicara. Unhit. Soal unhit kenapa Pak? Soal unhit. Unhit. Ini semua ada proses, ada perjalanannya. Oke. Sebentar Pak, unhit itu artinya batu yang natural dari tidak alam, ada tidak ada treatment apapun. Biasanya di barang-barang seperti safir, ruby gitu. Ya, barang-barang apapun lah banyak lah yang natural ya, yang natural. Tahun 70, Papa belum dagang. Oke. Papa belum dagang ya Pak ya? Belum. Papa mulai itu SMA kelas 2, umur tahun 83. Oke. Tahun 83. Ya saat itu bahkan jual batu pun tidak perlu sertifikat. Ya. Hanya mengandalkan trust. Hanya mengandalkan kepercayaan, trust. Bahkan zaman dulu tuh ada merah siam kapas. Ya. Siam kapas itu sebetulnya masakan. Sintetik ruby yang ada putih-putihnya kan? Yang ada silk. Biasa dalam produksi yang banyak itu selip-keselip tuh 1-2 biji ya. Oke. Dan orang masih meyakini itu batu asli atau apa. Ya masih suka ada tuh. Ya lantas muncul lah lab 1-2 lab ada lah ya. Tapi waktu itu apalagi barang Star. Barang Star tuh udah sama sekali tidak dibutuhkan sertifikat lah. Artinya dagang itu sertifikat itu bukan sebagai opsi, sebagai keharusan Pak ya? Iya. Jadi soal warna, kesukaan atau pemberian nama disebut apa itu tergantung pedagangnya suka-suka. Ada yang bilang bentul biru, apa namanya? Mana istilah bentul biru ada Pak? Enggak, biru bentul. Biru bentul. Bukan bentul biru. Kayak rokok kan? Ini kayak iklanin rokok nih. Enggak lah. Jadi biru bentul. Iya. Sebut biru bentul. Ada yang dibilang nanti biru apa namanya? Biru Tosca. Nah, itu istilah-istilah nih. Ini apa namanya? Frambosan apa? Frambos. Bener ada dulu ya? Ada disebut frambos. Ini warnanya frambos nih. Apa tuh itu? Ya. Itu pada awal-awal Papa dagang sudah ada seperti itu. Nah, kemudian muncullah berbagai macam treatment ya. Oke. Ya, dari mulai diffusion, ya, diffuse itu udah lama. Iya. Diffuse itu mungkin sebelum 80 udah ada. Oh, oke. Ya, nanti kamu bisa cek lah cari informasi itu. Sebelum 80 atau 80-an mulai ada diffuse.
diffuse sapphire ya. Iya. Menggunakan diffuse. ya itu kan dengan titanium, dengan iron ya. Betul. Itu masuk 0,0 sekian milimikron. Betul. Jadi batu untuk diffuse itu dibentuk dulu. Difaset dulu baru dibakar diffuse. Iya. Jadi setelah saya dibakar, mereka cuma tinggal polishing. Jadi warna yang nempel di permukaan di faset itu di tempat cuttingannya itu tidak termakan oleh gosokan. Iya. Dibentuk dulu, matang baru di diffuse. Oh, oke. Beda dengan batu lain, dibakar dulu baru dibentuk. Iya. Ya kan? Atau awalnya dibentuk preform lah namanya. Preform. Baru di faset belakangan. Itu. Jadi dengan banyaknya treatment, belakangan Ruby keluar HC ya, istilah kita yang mulai memakai, Gary yang mulai memakai HC itu sebagai glass fill tuh, yang menggunakan tuh HC itu Gary pertama. Nah, muncul treatment lain, ya kan? Bahkan sekarang ada keluar HPHT, ya kan? Sekarang sih udah benar-benar berkembang jauh lah. Jadi treatment dulu orang pikir ketika Afrika mengeluarkan glass fill, harga Ruby bakal hancur. Nyatanya hukum pasar nggak begitu. Semakin banyak treatment, keaslian sebuah batu dari sebuah proses itu justru terangkat. Ngerti ya? Ngerti. Nah, jadi banyaknya treatment apapun namanya, unhit atau natural, batu yang belum disentuh oleh treatment apapun, justru harganya semakin melonjak. Orang semakin menghargai. Orang semakin menghargai. Nah, gitu. Okay. Indonesia juga menghargai hari ini, tetapi mungkin daya belinya tidak seperti di luar. Okay. Mungkin ini dulu yang soal ini nih. Ya, ini soal treatment nyambung. Ya. Artinya, Papa tadi bilang zaman dulu 70-an jual batu pure based on trust. Karena saat itu nggak ada treatment sama sekali berarti. Ya, tidak banyak ancaman. Berarti hanya natural atau sintetik. Ya, tidak banyak ancaman. Iya kan? Natural dan sintetik. Nah itu ilmu itu biasanya pedagang batu udah bisa tahu ini natural dan sintetik. Kebanyakan pedagang itu sudah tahu. Dan kebanyakan pedagang itu beli sama orang yang kenal. Iya. Itu lebih bernilai gitu. Betul. Ini sebenarnya kita ada konten ya, cuma belum tayang kayak. Anda juga bahas itu Pak, bahwa fungsi lab juga itu beda banget. Zaman dulu lab sama lab zaman sekarang tuh fungsinya beda. Ya bahkan sekarang ini banyak orang beli batu itu bukan masalah. Kadang-kadang ya batu baru warnanya bagus karena lab tertentu yang dia fanatik atau yang dia yakini, dia nggak beli karena lab itu tidak mengeluarkan royal blue, tidak mengeluarkan. Itu salah juga ya. Itu buat Papa seharusnya begini, kalau buat Papa bagus. Batu itu harus diperiksa dengan lab. Dengan banyaknya treatment hari ini, dengan banyaknya pemalsuan batu, ya. Bahkan teman Papa waktu itu ada beli batu dengan menggunakan sertifikat GRI, ternyata penjualnya nakal, diganti batunya dengan menggunakan sertifikat yang sama. Oke. Berarti cross check itu penting kalau mau beli barang. Iya. Cross check itu penting, itulah. Nggak ada salah, cross check itu nggak ada salahnya, ya. Okay. Atau kalau dia sudah yakin benar atau kenal orangnya nggak apa-apa. Tapi kalau beli sama orang nggak kenal ya sebaiknya cross check. Apa batu itu sama atau tidak? Kan paling bayar berapa lah untuk cross check? Oh iya. Paling bayar ID card aja. Nggak mahal. Nggak mahal juga. Balik lagi ke masalah treatment Pak. Oke. Ya kan. Banyak ada sisi lain dari Papa yang orang nggak tahu. Tapi soal bakar batu belum? Makanya itu dia kita masuk ya kan. Okay. Ada sisi lain, ada dua sisi lain yang kita akan bahas dua-duanya. Pertama dulu nih Pak soal batu Pak. Banyak orang nggak tahu kalau Papa itu cukup mendalami pembakaran batu Pak. Ya. Kok bisa gitu? Awalnya kenapa Papa akhirnya berpikir aku tertarik nih untuk ngulik karena itu kan penuh dengan keilmuan yang nggak bisa. Risky juga. Iya dong, berisiko gitu kan. Risky. Kenapa Pak? Maksudnya dari kapan Papa mulai ada ketertarikan ke dunia bakar batu ini Pak? Tepatnya Papa nggak tahu. Tapi sudah 20 tahunan lah. 20 tahun ya? Ya 20 tahun lah. Papa mulai pengen tahu soal batu dibakar. Papa ngulik. Ya Papa banyak bergaul sama orang bakar batu di Sri Lanka atau di Bangkok ya. Papa sering ngobrol sama mereka. Bahkan Papa punya teori-teori yang Papa sampaikan kepada mereka. Soal pembakaran. Ya, teori gitu. Kalau ini diginikan gimana, ini begini. Papa suka ngobrol sama mereka. Kok bisa Papa dapat teori-teori itu Pak? Ya Papa mikir aja segala kemungkinannya gitu ya. Segala kemungkinan. Seperti barang beryllium tuh, warna-warna barang beryllium, songkea beryllium itu
pernah yakini bahwa satu hari pembakaran batu akan menghasilkan warna-warna yang seperti itu. Papa bayangin zaman dulu nih. Ya, Papa kan pelaku beryllium tuh. Sebelum orang booming di dunia itu Papa beli bahan-bahan untuk uji coba ketika treatment beryllium itu baru ditemukan. Waktu itu istilahnya internal migration ya, Pak? Ya, pertama internal migration. Tapi sebelumnya kan dikasih H aja kan. Iya, namanya penelitian. Ya, pertama H sampai mereka curiga baru mereka jadi IM ya. Papa ngalamin tuh Pak waktu dikasih hit doang. Ya tahu ya? Awal-awal ya, tahu. Nah, waktu itu ya bukan salah ya, pasar tuh nggak salah. Pasar tidak salah, lab tidak salah. Ketika lab belum mengetahui perkembangan pembakaran batu, pada hal tertentu, lab tidak salah memberikan komentar, memberikan komen sesuai keilmuan mereka. Pada saat itu? Ya. Tetapi lab harus disadari juga bahwa lab itu perkembangan pengetahuannya tidak akan bisa terlepas dari masukan-masukan pasar. Betul. Ya, itu selalu terjadi begitu, Dam. Contohnya barang ruby Mozambik yang lohit. Hari ini Mozambik lohit itu dulu lolos sebagai no hit. Betul. Makanya ketika dicek ulang, bahkan mereka apabila membawa hasil batunya, hasil sertifikat dari hasil batunya ulang ke lab tersebut di dunia, di luar negeri, di lab-lab besar, mereka mengeluarkan hit lagi sekarang. Bisa berubah ya? Berubah. Nah itu kalau kayak gitu dari sisi market gimana tuh Pak? Dulunya no hit belinya itu nih. dilema juga. Itu dilema juga. Papa kan sebagai pelaku dua-duanya. Papa sebagai pedagang, Papa juga sebagai pemilik lab. Iya, tetapi ada lab yang bertahan bahwa itu hasil pemeriksaan kita lama sebelum kita mengetahui hal ini. Kita harus hormati juga. Gitu ya? Iya, kita harus hormati juga. Karena itu namanya perkembangan yang memang nggak bisa Tetapi pada perjalanannya ada obrolan antara pedagang dan lab. Lab berusaha memahami posisi pedagang tadi menghadapi masalah ini. Betul nggak? Oke. Ya. Ya kan? Ada juga jalan keluarnya adalah jualah pakai sertifikat yang lama. Pedagang salah nggak? Ya pedagang nggak salah juga. Mereka bilang ya kita beli percaya kepada hasil lab kamu. Ya, gemolog juga bersandar. Ya, berpegang pada prinsipnya bahwa dulu saya belum tahu, ini sekarang perkembangannya seperti ini dan ini bukan cuma kita tapi di dunia. Tapi itu harus ditemukan lah solusinya lah. Supaya kedua belah pihak tidak menyalahi keilmuannya, yang sebelah pihak tidak mengalami kerugian. Ya namanya ilmu perkembangan ya Pak ya? Ya. Kecuali kesalahan, beda tuh Pak. Dalam pengetahuan itu banyak ilmuwan luar negeri yang membuat satu teori. Belakangan yang membantah dia sendiri. Iya, tahu. Ya, belakangan dia yang membantah sendiri. Ya itu konsekuensi ilmu gitu Iya sih. Harus disampaikan, biarpun itu pahit, didengarnya nggak enak, tapi keilmuan kita tidak boleh berhenti karena kita menanggung kesalahan masa lalu. Beban masa lalu. Tapi dalam prakteknya tuh nggak mudah tuh Pak. Tidak mudah karena kita berhubungan sama manusia. Nggak mudah tuh. Ya, karena orang bisa mengerti. Ya, karena pemeriksaan batu ini kan bukan produk. Bukan. Jasa. Analisa ya. Iya. Artinya nggak semua orang bisa mengerti dan nggak menyalahkan juga Pak kalau orang nggak mengerti. Tapi kita nggak bisa nyalain, dia nggak mau ngerti, hak dia untuk tidak mau mengerti. Oh ya dia nggak mau tahu, ya kan? Dia nggak mau tahu. Memang itu konsekuensi dan resiko pekerjaan sih sebetulnya. Iya. Tapi kita harus maklum juga kalau mereka ngotot atau iya betul. Kita harus bijak lah soalnya. Iya. Kalau di luar kayak GIA, GRS tuh disclaimer-nya ada Pak, bahwa hasil ini berdasarkan pemeriksaan kita hari ini dengan penelitian per hari ini dan peralatan saat ini. Apa rasa Gary mulai pakai? Sudah. Ya. Sudah pakai. Ya, tapi yang dulu kan nggak pakai. Iya, udah dari cetakan kita yang terakhir ya, Asari udah pakai. Sekarang kalau udah pakai ya udah bagus. Udah pakai. Cuman itu dia tadi. Karena keilmuan ini berkembang, Berkembang. Ya. Memang itu case-nya bukan case yang umum sih, Pak. Case sekali aja kan. Kan seperti misalnya perkembangan antara low hit ke hit, ya kan, Pak? Iya. No hit ke low hit maksudnya, sorry. Itu kan major banget, Pak, besar saat itu, Pak. Ya sama aja kayak basaltik. Nah, basaltik juga sama. Sebenarnya banyak lah. Ya proses pembakaran batu safir juga itu berkembangnya juga banyak.
Banyak ya, Pak ya? Banyak. Kalau dulu safir yang dibakar tuh orang fokus kepada milki, kepada geoda. Nah, ini menarik soal geoda Ya, nih, Pak. geoda. Cerita sejarah dulu Pak dikit Pak soal geoda dan milki Pak. Ya, ini dia. Oke. Ya, geoda itu jarang ada starnya, tapi dalamnya seperti ada kayak minyak, ada kayak oli. Oke. Orang sana suka bilangnya geoda. Ada lagi milki ya, yang kayak susu-susu. Tapi nggak semua milki bagus untuk dibakar. Iya. Harus dilihat dia dalamnya itu banyak istilah-istilah Sri Lanka yang tidak dimengerti secara umum. Iya. Pastilah Ya teknis. kayak ada bahan namanya dum. Terlalu Kayak, teknis lah. Ya, Terlalu teknis. ya ada bahan yang ada lagi yang silky, ada silky milky, ada geoda, ya. Kayak gitu. Dan waktu itu pembakarannya hanya sampai pada milky dan geoda, silky milky. Ya kan? Dulu yang silky itu jarang dibakar. Ya, dulu itu banyak masuk Indonesia sebagai star sapphire. Ternyata bisa Papa dibakar. beli itu barang-barang kayak begitu. Star sapphire. Dulu itu kalau dibakar gas warnanya putih, muda. Nggak nambah warna dia. Hanya menghilangkan silkinya. Tetapi sekitar 10-15 tahun terakhir, nggak tahu siapa yang memulai, siapa yang namanya yang bereksperimen. Mereka setelah dibakar gas, mereka melakukan pembakaran elektrik. Dulu orang Sri Lanka itu jarang bakar elektrik. Semuanya menggunakan diesel, belakangan berkembang menjadi gas dan LPG. Oh, bentar Pak. Awalnya diesel, Diesel orang Sri Lanka. habis itu jadi teknik pembakaran maksudnya ya. Iya. Teknik pertama diesel terus ke gas. Enggak, setelah diesel ya udah. Oh, yang gas itu Pak? Belakangan mereka melihat karena diesel itu banyak karbon ya. Itu yang hitam itu apa Pak? Asupan hitam, karbon kan diesel kan. Maka mereka banyak beralih ke LPG dan Gas. oksigen. Belum elektrik nih Pak? LPG dan oksigen. Belum elektrik nih. Orang Sri Lanka itu belakangan lah baru mengenal elektrik. Oh. Orang Bangkok lebih dulu. Apa sih perbedaan utama antara bakar gas dan bakar elektrik Pak? Ya percaya nggak percaya Dam, ada batu tertentu memang harus dibakar gas dulu. Oh iya? Ada batu yang memang oke dibakar elektrik sekaligus, tapi ada batu yang memang sebaiknya gas dulu. Jadi bakar batu ini bukan main taruh, enggak gitu Pak. Ada banyak Susah, lah, panjang lah ya kan. Ya, Papa kan kebetulan sekarang ini dibantu sama Mas Tarwan kan. Iya. Jadi Mas Tarwan yang nungguin dari pagi jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Karena ketika Jam 8 pagi sampai Iya, kenapa mesti tungguin Pak? ya kan start style, takut ngeblok. Burnernya itu takut ngeblok. Lubangnya takut ngeblok oleh karbon. Kan pembakaran ada karbon. Ya kan harus setel, oksigennya nggak boleh ketinggian, LP-nya nggak boleh ketinggian, keseimbangan oksigen. Karena safir itu kan butuh oksigen pembakarannya, tapi musuhnya oksigen. Waduh. Butuh oksigen, tapi musuhnya oksigen. Kalau bakar yellow butuh oksigen, bakar ruby butuh oksigen, paparaca butuh oksigen, tapi blue Musuhnya oksigen. musuhnya oksigen. Gitu. Jadi kalau salah-salah warnanya malah bisa keluar yang nggak diharapkan. Iya, jadi harus meminimalisir lah. Jadi ukuran oksigennya harus benar atau apa. Jadi proses tadi, zaman dulu orang pakai diesel di Sri Lanka, mungkin lebih mudah dan murah. Belakangan mereka sudah beralih ke oksigen dan LPG. Pada dekade 80-an itu Dam, teknik pembakaran kedua setelah gas itu belum berjalan. Belum mulai. Oke. Sehingga warna-warna yang silky yang muda-muda setelah dibakar gas tidak menambah warna. Nggak naik Nggak warnanya. Dilakukan pembakaran kedua dengan elektrik yang katanya 6 bulan, 5 bulan, 3 bulan, sebulan Berbulan-bulan batu itu dipanasin Pak. di dalam furnace. Kalau gas kan paling jaman kan, 12 jam. Ya itu dia tadi, Pak baru jelasin. Iya. Dari pagi sampai malam. Kalau elektrik, waduh, Iya. siapa tuh yang pertama bisa nemuin Kalau kalau di rumah bakar? apa lagi bakar tuh? Elektrik. Udah hampir sebulan itu. Non-stop Pak. Non-stop. Non-stop. Jadi eksperimen gitu dan eksperimen gitu. Papa tahu nggak sih cerita yang waktu geoda booming Pak? Itu dunia kan gempar Pak. Ya, Papa tahu nggak cerita itu? enggak. Jadi geoda itu tadinya itu batu yang ya dibuang-buangin Pak. Nanti Papa ceritain. Iya, itu kan Papa lihat yang silky juga kan? Oh gini, Papa akan cerita lebih jelas. Oke. Dulu orang Indonesia itu kalau beli batu di Singapura, di Arab Street,
Orang Sri Lanka sebutnya Singapore Quality. Ini konteksnya tahun Ini berapa? 70 ke atas. 70 ke atas. Ya, sebelum 80. Oke. Orang Indonesia, pedagang-pedagang senior-senior papa itu belanjanya di Singapura. Iya. Orang Singapura dapat kiriman entah mereka berangkat ke Sri Lanka, dapat yang lot Arnold namanya. Lot kan Arnold, Pak. Arnold. Oke. Namanya Arnold. Kita sebutnya Arnold. Kalau orang Sri Lanka sebutnya Neil Arnold. Nilar Nur. Neil Arnold. Mungkin dari orang namanya Star Nilar itu. ya? Oh itu artinya Enggak. artinya ya? Ya, Neil Arnold, oke. Orang kita sebutnya Arnold. Ya. Oke. Lama-lama keliru bisa Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger ya kan? Maksudnya Arnold. Arnold itu barang yang kilo-kilo itu lot. Nah, ini mau ceritain kamu. Oke. Waktu Papa baru dagang, lot kilo itu masih banyak dan. Papa dagang 83. Masih banyak lot kilo, sekilo itu lot murah. Bagus, Bang. Ya lot. Maksudnya dulu itu orang lari ke Makassar, ke Martapura, ke Bali, ke Lombok. Dari Bali mereka sebarkan lagi ke daerah Lombok. Oke. Kalau Kalimantan ke sekitarnya. Kalau ke Makassar ke sekitarnya tuh, ke Kendari kemana. Makanya jangan heran sekarang tiba-tiba kita dapat miliki dari Kendari, Iya. dari Makassar, dari Banjar, dari Bali, dari Lombok, ya kan? Iya. Ada Lombok itu. Ada. Jangan heran. Kayaknya nonton nih dia. Jangan heran. Betul nggak? Karena waktu itu bahkan di Bali lu ditempel di keris, di mana. Karena barangnya kiloan. Ini Papa udah pernah susun ceritanya sebetulnya nih. Jadi waktu barang kilo-kilo ini Dam, kayak kemarin Papa beli dari Bali, 21 keret. Papa gosok tinggal 9 keret. Lu. Oke. 9 keret. Kenapa Papa berani ngitung jadi 9 keret? Karena nilainya 21 kerat dengan harga safir yang 9 keret kalau dibakar Dan dibagusin ya. masih ketemu harganya. Oh jadi bukan kesalahan nih jadi 9 keret ya, emang diniatkan. Ya Papa kalau bisa 15 keret. Ya maksudnya Papa mencari yang maksimal ternyata ketemunya di 9 gitu kan, kasarnya Iya. gitu. Ketemu 9. Ada lagi yang beli 12, jadinya 4,4 keret. Apa ambil supaya bisa dibakar tidak beresiko. Kenapa berani? Karena hari ini harga safir hit yang 5 keret, 6 keret harganya sudah lumayan. Ya. Kalau dulu Dam, barang-barang ini mereka tidak sentuh. Karena harga jualnya yang 20 keret masih lebih tinggi daripada barang kalau digosok dan dibakar. Oke. Tapi karena barang hit hari ini juga yang bagus harganya naik, maka itu menjadi satu peluang. Barang-barang itu masih bisa kita beli dan kita gosok. Ngerti nggak? Iya. Artinya pedagang bekerja dengan caranya. Ngerti nggak? Pedagang bekerja dengan caranya. Nangkap nggak maksudnya? Iya. Jadi ada barang yang harganya sekarang dulu ya misalnya barang ini dijual 3 juta. Kalau digosok jadi 5 keret, digosok, dibakar, nggak ketemu 3 juta. Dibiarkan. Iya. Hari ini barang itu masih bisa kita olah karena barangnya kalau diproses harganya Lebih tinggi. harga lebih tinggi. Gitu. Jadi pedagang mencari jalannya sendiri lah. Itu namanya Ya. kreativitas Iya. pedagang. Artinya pasar bekerja sendiri tuh. Iya. Orang-orang pasar tuh bekerja sendiri. Ya kan namanya selalu selangkah lebih maju Pak untuk mencari Ya, peluang yang ada. Peluang yang ada. Apa banyak beli barang yang udah lama. Apa tahu nih dulu dalam lot-lot aja dulu. Dalam lot-lot itu. Tapi sekarang kita mulai kupas. Ambillah berapa keret. Itu rata-rata ada startnya Pak, barang itu Pak. Arnold itu, lot Arnold itu. Dulu banyak pemainnya Dam. Di raw bening. Itu Tapi banyak. selalu ada startnya apa nggak sih Pak? Apa geoda doang Pak itu Pak? Oh enggak. Star. Itu bukan geoda, beda kan Pak? Campur. Ada geoda juga Tapi Pak? zaman itu tahun 80-an. 80 ke atas tuh ya. Kalau ada geoda mereka udah keluarin. Udah mulai ngerti kan mereka ya? Udah ngerti dah. Tahun 70 belum tapi Pak? Orang Sri Lanka ngerti dari orang Thailand Dam. Geoda ya? Ya, Iya kalau- emang rame di Thailand itu Pak. Jadi orang Thailand itu dulu banyak mereka bergrup lah datang ke Sri Lanka di Ratnapura. Iya. Mereka sampai punya satu kayak kawasan lah. Itu isinya orang Thailand semua. Orang Thailand semua. Makanya ada tukang bakaran terkenal di Sri Lanka ya. Papa nggak sebut namanya. Dia dulu agennya orang Bangkok. Awalnya gitu. Ya, agent brokernya orang Bangkok. Tapi mungkin karena teman dia suka ngobrol, diajarin juga kali. Dia karena tukang hit batu nomor 1.
Sebut aja ntar disensor Pak. Punsiri kan? Kayak Punsiri. Ntar disensor, Ya. tit gitu nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan takut salah, dia betul nggak broker itu? Iya nggak apa-apa, bener kayaknya sih. Kayaknya sih bener Pak, kayak bener. Itu Punsiri method itu Pak, di alat kita FTIR itu dia punya database sendiri Pak. Karena metode hitnya dia. Tapi itu kayak Rasmi sekarang lah. Masa Pak? Coba kita tes Oh, terus. sama. Bakalan papan. Cuma artinya peak. Jadi gini di FTIR itu Pak, kalau barang hit, metamorphic di hit, itu ada satu peak namanya hydrogen peak. Muncul Pak. Iya Pak, kita. Ya. Kalau Punsiri dia nggak ada hydrogen peak. Oke. Nggak ada Pak Punsiri. Jadi dia peaknya beda sendiri gitu. Nanti lihatlah hasil bakar papa yang terakhir. Boleh ntar kita tes di alat. Ya kan? Akhir bulan selesai. Kamu temukan apa nanti? Iya. Jadi balik lagi Pak soal geoda ini masih seru cerita geoda seru banget Pak. Yang Adam tahu ceritanya itu jadi kayak tahun 70-an Pak. Tiba-tiba entah bagaimana ya mungkin nggak sengaja awalnya Pak. Orang Thailand bakar ikut mungkin tuh safir di pembakaran apa gimana Pak. Jadi barang tersebar satu dunia Pak. Wah itu namanya geoda rush Pak. Orang berburu geoda itu batu yang tadinya worthless tadinya. Sama lah kayak Songnya. Songnya itu pada saat ada zamannya 1 kilo $2.000. 1 kilo. 1 kilo bahannya. Bahannya bagus tuh Pak. Bahannya ya padat, strong ya. Sekarangnya kan susah Pak. Cuman barang itu dulu dan tidak bisa dibakar. Tidak bergerak, dibakar apapun tidak bergerak warnanya. Dan kalau nggak salah juga itu ditemukannya nggak sengaja juga. Tekniknya itu ya. Iya, karena mungkin waktu dalam di oven ya, waktu dibakar, mungkin ada chrysoberyl cat eye. Oh iya. Chrysoberyl cat eye itu kan ada yang Beryl. ada yang talinya sedikit-sedikit, minggir-minggir, yang nggak lurus. Iya. Mungkin dihilangkan sama orang Bangkok, mau dibikin faset, Oke. mau jadi faset, dihilangkan dong, dikristalin sekali. Iya. Kenapa tuh safir itu? Tiba-tiba ada safir yang berubah harganya, Berubah warnanya. Ajari, itu lama kan di riset sama si Peretti juga sama GRS juga. Ya akhirnya baru ketahuan. Baru ketahuan. Ternyata ada chrysoberyl di dalam oven tadi, di furnace itu. Berubah lah ternyata bisa berubah. Warna batu. Apa termasuk yang awal-awal lah waktu itu sama-sama orang Thailand ya. Berlin apa? Ya Bapak ke Sri Lanka tuh beli bahan-bahan yang agak brown, yang aneh-aneh warnanya. Dan benar berubah tuh Pak? Orang Sri Lanka juga bingung nih, saya mau beli apa katanya. Loh, di Sri Lanka belum tersebar tuh Pak saat itu Pak soal bakar. Belum. Bapak pikir orang bilang Sri Lanka si Ayub beli apa lagi nih kan? Tapi berhasil tuh Pak. Berhasil, sukses. Brown jadi Sukses. berat lah. Nggak semua brown, ada campuran warna lah. Ada campuran. Dulu ada Doni datanya nggak tahu hilang apa enggak. Contoh-contoh warna apa. Dulu Papa waktu beli itu Papa membayangkan aja. Ini kalau ini kena pembakaran beryllium jadi begini. Sebenarnya itu waktu dan Papa belum tahu itu beryllium. Cuman teman Papa di Thailand ada yang mengatakan dia punya teknik pembakaran yang baru. Papa kirim sampel 11 biji apa 10 biji apa 20 biji lupa lah Papa kecil-kecil. Iya. Barang Papa tuh agak gelap-gelap. Ternyata barang itu bahan songkya. Kita nggak tahu juga apa kirim. Oh jadinya kok bagus-bagus. Nah itulah bikin Papa ketagihan tuh main beryllium. Terus Papa ke Sri Lanka beli bahan-bahan itu. Ya di Sri Lanka seneng. Barang ada yang beli, Papa beli. Orang Sri Lanka nggak suka lah warna-warna itu. Ya brown gitu ya. Apa mereka sebutnya apa tuh Pak? Warna ada brownish. Ada sebutannya nggak? Nggak tahu mereka sebut apa tuh ya. Brown safir. Padahal sebetulnya ada pink brown. Ada brown pink, ada brownish pink brown, ya. ada greenish brown, ada brownish green. Oke. Kayak gitu-gitu. Jadi itu waktu ya Papa beli-beli aja tuh. Papa kirim ke Bangkok. Oke lah. Sebetulnya saat ini kan beberapa orang gitu Pak ya, beberapa pecinta batu kayaknya alergi banget sama treatment Pak. Nggak mau treatment A, treatment B, treatment C. Oke. Papa sendiri melihat itu gimana Pak? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, treatment tuh nggak masalah. Nggak. Asalkan apa Pak? Nggak, misalnya orang itu nggak mau ya nggak apa-apa. Oke, orang itu Karena masih banyak orang lain yang mau. Ya. Kita pedagang kan. Kita ini pedagang. Ada orang fanatik dengan no hit. Ya silakan kalau punya uangnya silakan. Memang tetap yang kasta tertinggi kan no hit lah Pak, iya dong. Oh iya, kasta tertinggi no hit berarti uangnya juga kasta tertinggi. Sama aja. Kalau dia siap membayar satu barang 400 juta untuk barang yang kalau hit 100 juta dan dia siap membayar, Bagus. nggak ada yang salah.
Bagus. Tapi jangan minta barang yang value-nya 400 juta. Mau beli 100 juta. Betul nggak? Iya. Dia mau seindah yang hit 100 juta, Seindah tapi yang- no hit. Oke. Jadi harus keluarin 400 juta. Ternyata dia siap dengan 400 juta, silakan. Gitu. Itu pasar biasa aja, aman ya. Jadi Suka-suka aja itu. ya artinya mau no hit, mau hit. Ya sulit, kayak apa nih? Kadang-kadang kita jual Birma. HA ya. HA itu ya, Birma. Kadang-kadang ada orang membandingkan dengan barang Mozambik yang dikeluarin Birma oleh lab tertentu. Gimana kan barang Mozambik? Barang Mozambik, kita tahu lah itu barang Mozambik. Tapi keluar Tapi Birma. lab tertentu keluar Birma. Oke. Barang papa yang benar-benar Birma hit A, kan memang harganya lebih tinggi belinya juga. Tapi orang jadi bandingin. Dibandingin. Oh ini lebih murah. Cuman kita kan ngomongnya nggak enak. Kalau barang dia itu barang Mozambik. Kan tetap dah, memang barang Birma terlepas kita nggak masalah origin atau tidak, tapi di pasar memang sudah ada apa namanya? Standar range harga ya. Iya, sudah ada harganya. Birma ya lebih mahal. Mozambik lebih murah dari Birma. Kenapa apa? Buat apa tidak masalah mau Birma, mau Mozambik. Iya. Yang penting bagus. Betul. Oke, ini menarik. Kenapa menurut Papa, bukan menurut Papa bahkan ya, standar dunia harga Birma itu selalu lebih tinggi di atas Mozambik, Pak? Apa yang menyebabkan itu, Pak? Begini, Dam. Mereka sudah membangun kepercayaan dunia sekian lama. Ya, dunia sudah percaya sama Birma. Mozambik ini kan barang baru aja keluar rubi Mozambik, mungkin 15 tahun, 14 tahun. Birma ini udah ratusan tahun. Iya. Sudah masuk dalam sejarah. Ngerti nggak? Jadi ada sisi historis. Oh iya itu. dong, bahkan tamu-tamu dunia ke kerajaan di Birma, mungkin kerajaan dulu ya. Itu kalau dihadiahi mungkin hadiahnya batu rubi Birma. Benar. Artinya itu ada nilainya, Dam. Sama lah, Dam. Lukisan atau apapun yang dilelang di balai lelang terkenal dunia. Yang lebih mahal yang punya histori, Dam. Jam tangan ini bekas dipakai siapa? Lain harganya. Oh, berlian ini bekas punyanya siapa? Bekas milik siapa? Lain harganya. Tidak berhenti di harga barang tersebut aja. Oke. Nilai histori itu menambah value. Ya, jadi bukan hanya bicara quality, tapi juga ada nilai histori yang bisa menambah value. Iya, pada tempat-tempat tertentu ya. Dan kelangkaan. Ya, di tempat-tempat penjualan tertentu. Itulah mengapa Safir Kashmir juga, biarpun mungkin iya. kualitasnya masih banyak kali bagus, tapi kan dia punya satu added value ya, kayak sisi historis, kelangkaan gitu ya, Pak. Tetapi tetap barang-barang yang dibanggakan itu tetap memang barang yang luar biasa, Dam. Ada kelebihannya, nggak mungkin nggak. Satu contoh, barang terbaik dari Mozambik tidak akan menang dengan barang terbaik dari Birma. Kalau dibandingkan yang sama-sama terbaiknya. Sama-sama terbaik dong. Mestinya apa? Perbandingannya Apple to apple. Apple to apple. Ya kan? Jangan barang grade 3 dibandingin sama barang grade terbaiknya gitu. Iya dong. Misalnya barang Mozambik grade 1 dibandingin sama grade 3-nya Birma ya bagus Mozambik. Oke. Gitu. Tapi kalau sama-sama apple to apple sampai hari ini Birma belum terkalahkan. Iya, iya. Adam juga setuju. Tapi di satu sisi Pak, ada satu hal dari ruby Mozambik yang kita perlu apresiasi Pak. Supply-nya itu konsisten Pak. Karena dikuasain oleh Gemfield yang mereka mengatur. Jadi harga itu stabil Pak. Bukan sebenarnya begini Ram. Pertama Mozambik tambang yang baru. Iya. Jadi resource-nya masih banyak. Birma ini sudah lama. Dan kan nggak stabil. Dan penguasaan kan, tambangnya sudah banyak. Macam-macam orang. Ya dibilang stabil nggak stabil, ada gamenya mereka, ada marketnya mereka tahu ya. Ya kalau Adam pernah bahas kan soal Gemfield Pak. Jadi itu cara mereka untuk mengontrol supply chain-nya itu rapi gitu Pak. Mereka tuh udah tahu, jadi mereka tuh konsisten Pak. Itu ya kalau yang Adam baca-baca ya, itu yang menyebabkan harga ruby dari Mozambik cukup stabil gitu Pak. Dia tidak terjadi lonjakan-lonjakan yang di luar prediksi. Tapi nggak semua orang-orang Sri Lanka yang ke Mozambik. Banyak orang-orang yang di pasar nggak beli sama Gemfield. Oh iyalah, iya. Itu kan Gemfield kan cuma menguasai ini. Tapi banyak penambang-penambang yang jual sama pedagang. Oh yang di luar Gemfield. Sama orang Bangkok, sama orang Sri Lanka. Itu Gemfield kan menguasai mungkin ya secara corporate lah. Iya secara corporate betul. Tapi tambangnya jalan. Oh di luar Gemfield juga. Banyak. Emang orang Sri Lanka semua orang Bangkok orang dari mana nggak beli sama Gemfield dia?
Kenapa ya nggak beli sama Jemret aja Pak? Yang nggak bisa beli, mereka merasa lebih murah beli sama penambang. Nah, harus kita akui lah ya, orang Bangkok, orang Sri Lanka itu memang mereka Di mana ada batu ada mereka Pak? hebat lah. Orang Sri Lanka, orang Bangkok ya, Tanzania mereka pergi. Kan bukan satu tempat loh. Madagaskar, bukan cuma di Ilakaka, banyak tambang di Madagaskar. Mereka pergi. Mozambik mereka pergi. Teman-teman rumah banyak. Bahkan ada yang tinggal di Tanzania, ada yang kawin sama orang Tanzania. Masa Pak? Ada teman ada banyak yang kawin. Sama lah orang Sri Lanka datang ke Indonesia ada yang kawin, ya kan? Ada yang kawinnya ketahuan, ada yang nggak ketahuan, sama aja. Ya. Iya. Menarik juga ya. Nah, jadi banyak orang Sri Lanka, orang Bangkok itu memang mereka itu dunia mereka ya. Mereka beli bahan buat bakar, beli bahan untuk dibakar yang natural. Iya. Gitu. Ini ya Pak, ini apa kalau bicara batu Pak? Ini kan kayaknya nggak lepas dari seni Pak. Iya kan? Keindahan lah. Keindahan, art, the beauty. Mungkin ini juga Pak, kenapa jiwa seni Papa ini kan kental banget Pak? Papa suka batu, Papa suka melukis. Ini mesti pajang nih, satu lukisan Pak Ayub nih. Ya kan kata Frans tadi pajang lukisan Pak Ayub. Iya ntar kita pajang Pak. Satu lukis ya bakar batu juga itu bagian dari seni Pak menurut Pak. Dengan art dengan segala dinamikanya. Dan yang terakhir nih soal hobi Papa selain ini semua yang dari kecil Papa udah lakukan dari Papa SMA. Dari SD. Bikin puisi. Ya bikin dari SMP kelas 3 lah. Dari SMP kelas 3 Papa udah bikin puisi. Dan sebentar lagi mau terbitin buku. Buku. Iya. Papa cerita sedikit soal awal mula Papa bikin puisi, Pak. Mama masih inget gak? Ada nggak? Ada momen nggak yang Papa inget nih? Ada. Oke, Pak. Bagaimana itu, Pak? Sebetulnya begini. SD itu Papa suka ikut dari sekolahan dikirim baca puisi. Oh, udah bakat dari SD. Zaman dulu tuh namanya deklamasi. Ya kan? Bahwa ke 17 Agustus tuh semangat 45 tetesan gitulah deklamasi gitu ya. Terus itu SD. Saya SMP Pak kan di Jakarta ya. Kayaknya Papa nggak pernah ikut lomba baca puisi lagi. Nggak pernah. Surabaya itu Papa ikut lomba. Nggak pernah menang baca puisi nggak pernah menang. Terus acara di kampung tuh 17-an kita ikut nyumbang baca. Udah seneng tuh kita. Iya. SMP udah mulai coret-coret ya, kelas 3 mulai coret-coret. Tapi Papa suka kalau ada bacaan-bacaan yang menyangkut puisi itu, Papa suka baca. SMP kelas 3 mulailah bikin coret-coret ya. SMA coret-coret. Tapi kan SMA kelas 2 Papa udah mulai kerja tuh. Udah nggak banyak coret-coret. Nggak banyak coret-coret. Apa puisi isi saat itu Pak? Puisi-puisi saat Papa biasalah anak muda galau. Biasalah puisi galau Papa nggak jauh dari nasib. Ya dari ketidakadilan, dari orang yang orang lemah. Dari waktu Papa SMA, Papa udah nulis puisi tentang itu? Ada ya puisi-puisi apa gitu. Udah nulis yang begitu Papa. Berontak lah ya, jiwa yang berontak lah ya. Ya kadang-kadang setengah meledak-ledak. Biasalah bawa anak muda. Jadi terakhir, terus udahlah umur 21, 22, umur 19 itu kan hidup tambah susah Papa tuh. Hidup agak berat hidup kan. Ya kan masalah banyak tuh. Ya kayaknya nggak tahu tuh. Papa nggak mau menulis. Apa nggak kepikir menulis. Apa ada hal lain yang lebih menyita pikiran Papa. Berhenti tuh. Berhenti sampai 2016. Oh, jauh banget berhenti Pak? Lama sekali tuh. Lama. Tapi Papa tidak menghilangkan gairah Papa membaca. Kalau lihat puisi Papa mau baca gitu ya. Bahkan Papa kalau lihat film tuh ada obrolan yang bagus, ada kata-kata Papa bagus. inget tuh kan? Papa suka. Papa gampang lupa sekarang. Jadi Papa catat di HP tuh. Papa bisa ulang-ulang 3 kali, Papa catat dulu di HP tuh. Ada kata-kata bagus atau pesan-pesan yang bagus.
Papa suka catat. Papa suka dengan kata gitu. Papa suka dengan kata. Ya, Papa suka dengan kata gitu. Dengan kalimat tuh Papa suka. Dengan bahasa itu apa? Alunan kata itu Papa suka gitu. Papa suka lukisan dari kecil ya kan. Suka ngelukis juga, tapi ya kita kan kadang dukungan lukisan kan kurang gitu. Enggak lah, enggak kurang Pak. Ya. Lukisan Papa dipajang di rumah. Enggak, maksudnya waktu kita kecil. Oh, waktu kecil. Ya. Jadi kan udah terhenti lah semua itu. Mungkin di usia-usia sekarang ini muncul tuh obsesi yang lama, passion yang lama. Yang belum tercapai dari dulu gitu ya. Belum tercapai. Terus yang memang waktunya belum disediakan buat Papa. Papa ngomong gitu lah. Jadi waktunya belum ada buat Papa. Nah, akhir-akhir ini Papa pikir, Papa beli kanvas, Papa beli cat, melukis aja gitu. Buat nyenangin hati. Jadi Setidaknya tersalurkan Pak. Ya obsesi ya, namanya obsesi ya. Terus kayak 2016 Papa bikin puisi itu udah. Papa suka puisi itu, mudah-mudahan orang lain suka juga. Judulnya Negeri Odong-Odong. Tuh. Ya, 2016. Papa lupa bulannya. Bulan apa ya? Ada Pak, coba mau sekali kita bacain tuh Pak, Negeri Odong-Odong. Ntar kita bacain. Kayaknya ini jangan dibaca sekarang. Oh gitu, nggak boleh ada kan dikit-dikit nggak boleh Pak? Bukunya lagi persiapan. Oke. Ada nggak puisi yang Papa mau bacain? Papa bacain tapi nggak ada di buku. Ya, tapi ntar aja kalau gitu lanjut. Karena kalau yang ada di buku sebagian Papa mulai bacain di IG dan di TikTok ya. Oh ya oke. Jadi bisa follow juga nih. Tapi di TikTok jangan masuk promonya berapa aja pengen. Nah, jadi 2016, cuman belakangan setelah 2016 tuh Papa banyak bikin quote ya. Iya. Nah, tiap hari tuh sempat quote of the day. Ya, tiap nanti pagi Papa bangun Papa bikin quote. Nah, nanti si Ari mungkin mulai bikin jadi quote-quote saya supaya orang nggak bosen, ada apanya, ada banyak. Nah, berapa tahun terakhir Papa berpikir bahwa ini Papa nggak boleh berhenti di satu puisi Negeri Odong-Odong ini. Maka Papa pengen bikin buku ini yang berkembang. Negeri Odong-Odong ada the poem of the mother of poem. Mother of Poem ya. poem, iya. Ya poem. Jadi induk dari puisi buku Papa ini adalah Negeri Odong-Odong. Oh. Jadi ada 41 puisi lain itu yang sebetulnya perkembangan dari puisi induk ini. Ada 41 lagi. Puisi lagi. Tambahan tuh Pak. Jadi ada 42 puisi nanti. Oh oke. Nah, tapi puisi Negeri Odong-Odong adalah puisi tema utamanya. Negeri Odong-Odong ini Papa ciptakan tahun 2016. 2016. Yang lain-lain Pak, baru-baru ini? Ya, ada yang 3 tahun, 2 tahun. Oh iya, Papa kumpulin satu-satu Papa bikin. Ya, tapi sampai jadi ada perjalanannya. Jadi nanti kalau baca buku Papa itu seperti orang baca novel aja. Masa Pak? Ada bagian 1, bagian 2, bagian 3, bagian 4 yang berurutan. Bagian 1 ada beberapa puisi, bagian 2 ada beberapa puisi, dan tiap bagian ada judulnya. Canggih. Ada judulnya. Dan nanti sampai puisi itu, ini kalau diceritain ini nggak ada yang beli nih. Nggak kan, ini kan cerita background story dari puisinya, ya kan? Ya, jadi ada bagiannya sampai akhirnya isinya setelah pasca demo. Sebelum berarti demo. puisi terakhir Pak belum lama Pak bikin Ya nih? pasca demo ya. Sebelum, jadi sebelum demo bagian ada yang pasca demo. Papa juga mengangkat masalah pahlawan, pemahaman pahlawan di Indonesia. Papa ada mengangkat masalah bagaimana soal sekolah, bagaimana soal tujuan orang tua menyekolahkan anak. Itu ada nggak di buku? Oh itu nggak ada itu. Sekolah ada. Beda itu. Ya itu nggak ada. Potong nanti. Pak, tapi berarti puisi-puisi Papa ini seperti rangkaian cerita Pak? Kalau dibaca itu? Papa sebutnya mungkin sebuah perjalanan refleksi. Ya, ini refleksi. Perjalanan refleksi. Cuman di khusus buku ini Papa banyak mengurangi kebiasaan Papa lama yang biasa menggunakan metafora dan simbol. Ya, ada pernah baca puisi lama Papa, Ya, nggak bisa paham ya, Pak. Nggak nyampe otak kalian. Ya, Papa tidak mau banyak orang nanti sibuk mencari tahu ya maknanya apa. Banyak gitu. membuang waktu untuk, kecuali biasa orang-orang main sastra mungkin bisa memahami lebih cepat. Jadi Papa dalam buku Negeri Odong-Odong ini memang sebuah potret luka dan harapan. Ini dokumennya nih.
Ini bukan bukunya nih. Sebuah potret luka dan harapan. Ini sebuah refleksi dari Papa. Bapak mau ajak orang melihat ini sebagai apa ya? Ini bukan tangisan, ya kan? Ini bukan tangisan. Ini cerita, ya kan? Faktual, gitu. Ada bagian 1, bagian 2 sampai bagian berapa nih? Sampai 9. Sampai ada bagian. Papa angkat soal guru juga, Dam. Soal guru. Ini isinya adalah keresahan, harapan Papa, refleksi, semua tertuang dalam sini, Pak. Ada perjalanan, ada pengamatan Papa, perhatian Papa, ya kan? Sebetulnya ini bentuk cinta Papa lah sama negeri ini, ya kan? Ada satu judul puisi sini, Aku Jatuh Cinta Padamu. Ada puisi bawah sini, Aku Jatuh Cinta Padamu. Itu ditujukan untuk. Mau Papa baca? Boleh, satu kan kita spill boleh. Ini kan? apa? Sekolah atau Merdeka? Coba yang Tapi Sekolah atau Merdeka nggak ada di buku ya? Oh, nggak ada di buku. Yang ada di buku aja kali, Pak. Hah? Yang ada di buku, tapi Aku Jatuh Cinta Padamu. Ini tentang cinta Papa sama negeri ini, ya kan? iya. Coba. Ini mau baca kan? Mau baca? Satu. Baca ini. Udah belum? Udah siap kamera? Ini berarti Papa baca pertama nih secara langsung. Belum pernah Papa baca nih? Belum pernah nih, Pak? Belum. Ya belum baca ini belum. Oke. Papa mau baca ke arah penonton pakai gini aja? Penonton? Oke, boleh. Oke. Ayo, Pak. Aku jatuh cinta padamu. Aku jatuh cinta padamu. Bukan hanya karena aku terlahir di sini. Aku jatuh cinta padamu karena kau adalah rahim yang subur, yang melahirkan harapan bagi semua, meski kerap diinjak oleh anak-anakmu sendiri. Aku jatuh cinta padamu karena hanya di tanahmu cinta terasa di lubuk hati dalam kebersamaan sepenanggungan. Aku jatuh cinta pada hijaumu yang memeluk bukit, pada birumu yang menari di laut, dan pada jalan-jalan setapak yang menghubungkan satu hati dengan hati lainnya. Tapi aku bingung, manusia yang hidup di dadamu, aku tak tahu apakah mereka polos, jujur, atau hanya lugu yang tak kunjung belajar. Banyak pula dari mereka mencintaimu dengan janji, tapi melukaimu dengan tangan yang sama. Mereka berbicara tentang kemakmuran, tapi menutup mata pada lapar saudaranya. Mereka bernyanyi tentang kemerdekaan, tapi ragu menindas saudaranya sendiri. Aku jatuh cinta padamu, meski tanahmu sering ditukar dengan lembaran palsu. Meski sungaimu disempitkan oleh bangunan tamak, dan lautmu dipagar sampai kering, hingga siap dijadikan hunian bagi si kaya. Aku jatuh cinta padamu, meski seringkali yang berkuasa menari di atas lukamu, tertawa di atas perihmu, berpidato di atas kubur harapanmu. Dan aku berjanji, cintaku ini tidak akan kurelakan pada mereka yang mengotorimu. Aku akan menuliskan setiap kata, setiap pengkhianatan, dan setiap keangkuhan yang pernah menginjakmu. Karena aku jatuh cinta padamu. Cinta yang tidak memaafkan kesalahan. Cinta yang menuntut perbaikan. Cinta yang ingin mengembalikan kedaulatanmu, bukan sebagai ladang yang dipetik sesuka hati. Aku jatuh cinta padamu, tanah airku. Biarkan binar mata terindahmu sebelum ajal menjemputku. Luar biasa. Kayaknya sulit untuk berkomentar lebih lanjut setelah pembacaan puisi itu. Very nice, very well written, Pak. Mudah-mudahan bukan cuma didengar, Iya. dirasakan, diresapi, ya kan? Apa harap itu? Yeah. Puisi-puisi Papa bisa dirasakan lah.
sama semua, sama yang muda-muda ini, penerus bangsa, betul kan? Betul. Papa punya harapan besar lah. Betul. Anak-anak Indonesia, bukan anak-anak bodoh, anak-anak pintar, Ya. yang perlu didorong semangatnya, berpikir ke depan. Dagang batu juga begitu, dagang permata juga harus begitu, harus smart gitu, harus punya apa ya, harus punya ilmu juga lah, bukan sekedar jual beli gitu ya. Iya. Harus ada target. Seperti lab juga, jangan sekedar lab, tapi lab harus demolognya harus terus inovasi, terus punya apa? Ya Gen Z kita punya harapan banyak lah sama Gen Z. Iyalah, harus. Mereka very smart mereka itu. Sekali. Apalagi Dam? Luar biasa Pak. Wah. Episode luar biasa, episode perdana yang harusnya tidak mengecewakan ya. Udah cukup Pak, itu udah pamungkas tadi pembacaan puisi menjadi penutup episode James Radio yang penuh makna, penuh ilmu dan tunggu launchingnya mungkin insya Allah. Oh iya, belum Desember. launching. Iya, kapan Pak? Mudah-mudahan akhir Desember lah. Nanti Lagi tunggu Dami. Nanti sebelum launching kita akan podcast lagi dengan siapa aja Pak? Tamu Papa, teman Papa. Redaksi Papa Pak Damhuri Muhammad. Pak Damhuri Muhammad. Dia dikenal dalam dunia sastra, dunia tulis-menulis di Indonesia. Iya. Dan Aidil Usman. Iya. Seniman pelukis yang aktif di Taman Ismail Marzuki. Oke. Banyak sering bikin acara-acara. Oke. Teman baik Papa kenal Pak Damhuri dari Aidil. Oke, nanti kita akan secara lebih detail membahas tentang puisi ini Pak ya. Kita akan bedah dan kupas lah. Sekaligus informasi buat teman-teman yang mungkin sekali lagi beli, puisi Papa dan Gerodong-Odong ini Papa agak korbankan sedikit ego Papa yang biasa banyak metafora dan simbolik. Papa jadikan bahasa yang lebih sederhana supaya banyak yang bisa paham. Satu lagi deh Pak, Papa itu bisa bikin puisi-puisi metafora di umur Papa SMA itu gimana Pak? Iya, mungkin Papa... Dari mana itu ilmu Pak? Iya nggak tahu, Papa suka baca buku Iqbal, puisi-puisi Iqbal. Terus di umur-umur Papa terakhir, Papa banyak suka baca kata-kata Sayyidina Ali, bagus-bagus. Ya, itu dituangkan juga tuh Pak, jadi inspirasi lah untuk membuat puisi. Ya, nggak tahu apa gitu. Papa mungkin nggak sadar juga ya. Iya ya. Dulu gini, sebetulnya sedikit tambahan nih. Iya. Belum tutup kan? Banyak juga nggak apa-apa. Jadi gini, dulu itu Papa remaja, Papa bukan nggak pengen bikin tuh puisi cinta. Cuman Papa nggak bisa. Papa lihat puisi orang di majalah-majalah tuh, puisi-puisi cinta romantis. Pengen nulis, tapi nggak pernah jadi. Jadi Papa tuh kalau nulis ya selesai Papa taruh di lemari aja. Belakangan Papa ketik ya, pakai ketik. Papa bacain ada puisi Papa lagi? Enggak. Mesin ketik pakai mesin ketik. Iya. Apa ini? Ada mesin ketiknya masih ada, Opa punya tuh mesin ketik. Disimpan masih? Ada. Cuman waktu itu ya begitu. Ya Papa nggak punya, kita sekarang kan sosial media atau apa. Dulu ya simpan aja lah. Ya simpan aja. Makanya pada murid tanya, Pak dulu kenapa nggak dikirim ke majalah Horizon? Saya nggak tahu Pak, kirim-kirim gitu nggak ngerti saya. Tapi jalannya lah Pak, sekarang kan ketemu akhirnya. Iya. Cuman dia juga tanya kok Papa puisinya zaman dulu tuh begitu ya. Dia kaget juga Pak, anak muda bisa bikin puisi metafora begitu. Ya Papa baca lagi juga, Papa kok berpikir juga Papa kok dulu. Iya. Iya, Papa juga mikir. Terus enggak, Papa juga pengen berusaha bikin puisi-puisi ke anak remaja dulu. Bukan Papa nggak berusaha ya. Yang kayak anak remaja-remaja, yang bahasanya baik, Papa nggak bisa gitu. Bukan gaya dan style Papa berarti. Iya. Ini aja Papa udah agak Papa sederhanakan nih bahasa Papa dari yang lama. Tapi yang lama juga Papa bakal bukukan insya Allah. Yang lama yang agak berbeda bahasa itu. Iya. Ya dulu lah. Teman-teman kalau mau follow Papa di mana Pak? TikToknya Haris Ayub ya Pak? IG-nya apa? Ruang Pikiran ya? Ada. Nanti taruh situ. Iya, ntar di ya. Ini Papa update tuh ya, Papa update. Itu, nanti yang di update itu bukan itu puisi yang ada di buku juga atau beda lagi Pak? Salah, yang baru Papa update sekarang yang Papa bacakan langsung ada 3 yang ada di buku. Oke. Tapi nanti mungkin Papa mulai campur ya, kita mulai campur sama puisi-puisi yang tidak ada di buku. Baik. Oke Pak. Ya, ada puisi waktu, puisi kematian. Apa lagi?
Ada lah. Banyak lah ya. Ada. Baiklah, nggak sabar juga kita. Tiap puisi. Udah kita tiap episode jam sudah kita baca puisi dulu. Oke Pak, makasih banyak atas waktunya Pak. Atas pembelajaran hidupnya luar biasa ya Pak ya. Oke, sampai jumpa di video James Radio berikutnya. Sukses buat James Radio. By GRI, supported by GRI doi. GRI loh ini, yang support GRI, penting itu. Ya kan, supported by GRI, powered by GRI. Ya bisa ini lah. Oke. Oke, thank you. Ya.